Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia kita dapat berkumpul kembali dalam kesempatan diskusi kali ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu Dr. Anis Zohriah MPD yang saya cintai dan banggakan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 akan menyampaikan tema diskusi terkait dengan isu-isu strategis di bidang perpustakaan. Oleh karena itu di sini juga kami akan menyampaikan beberapa pembahasan, yakni ada 7 pembahasan. Yang pertama, perpustakaan untuk kita semua. Yang kedua, minat dan budaya baca. Yang ketiga, perpustakaan dulu, kini dan esok. Dan yang keempat, ada perpustakaan sebagai agen perubahan. Kelima, ada perpustakaan sebagai pusat sumber belajar. Keenam, aplikasi teknologi informasi. Dan yang terakhir, organisasi profesi perpustakaan. Baik, dari kelompok 12 sendiri, saya Sirojul Mutawali selaku moderator yang akan mengawali diskusi pada kali ini, juga akan ditemani oleh 2 rekan saya lainnya, yakni Muhammad Rangga Maulana dan juga Yeti Uliati. Langsung saja, yang pertama ada perpustakaan untuk kita semua. Menurut catatan sejarah, keberadaan sebuah perpustakaan telah berkembang bersamaan dengan budaya umat manusia. Hal ini dapat dimengerti karena pada hakikatnya perpustakaan merupakan bagian dari hasil peradaban dan budaya. Untuk itu, sebuah perpustakaan juga dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan. Antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, atas keinginan masyarakat tertentu, atas prakarsa pemerintah, baik itu pusat ataupun pemerintah daerah, atas kemauan lembaga tertentu, baik pemerintah maupun swasta, untuk mendukung kegiatan seperti pendidikan atau sekolah, dan guna memfasilitasi program penelitian. Minat dan budaya baca masyarakat berdasarkan pengamatan, untuk mengembangkan budaya baca seseorang atau sekelompok orang memerlukan suatu proses waktu terus-menerus yang panjang. Hal ini tidak secara tiba-tiba. Terjadinya minat dan budaya merupakan suatu proses sebagai satu, adanya dasar pengertian suatu bahwa membaca itu perlu. 2. Terpupuknya suatu kegemaran dan kesenangan. 3. Terbentuknya suatu kebiasaan membaca. 4. Terbentuknya suatu kondisi di mana membaca merupakan suatu kebutuhan. Dan yang kelima, tersedianya sumber bacaan yang memadai. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Yeti Uliati. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, minat dan budaya baca masyarakat harus dilakukan dengan beberapa cara, seperti A. Mulai sejak usia anak-anak dini. B. Dilakukan secara terus-menerus. C. Tersedia bahan bacaan yang mencukupi, baik jumlah, jenis, dan mutu. D. Ditanamkan suatu kebiasaan. E. Lingkungan yang mendukung. F. Adanya suatu kebutuhan. G. Menghadapi tantangan, target, dan penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, H. Tersedia fasilitas dan kemudahan. Untuk materi yang selanjutnya tentang perpustakaan dulu, kini, dan esok. Periodisasi penumbuhan perpustakaan dikelompokkan ke dalam 3 masa, yaitu sejak pemulaan tahun 1600 atau from beginning to 1600, 1600 Perang Dunia II. Sejak Perang Dunia II, perkembangan perpustakaan secara internasional. Menurut periodisasi tersebut, perkembangan perpustakaan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu A. Perpustakaan dulu. 1. Jumlah dan jenis perpustakaan sedikit. 2. Jumlah dan jenis koleksi masih terbatas. 3. Jumlah pemakai sedikit, umumnya terbatas pada kalangan tertentu saja. 4. Sistem pengolahan. Penataan pemakaiannya belum diatur seperti yang sekarang. 5. Buku pedoman, standar, dan rujukan untuk membentuk perpustakaan masih langka. 6. Sarana dan perlengkapan perpustakaan masih belum memadai.
B. Perpustakaan kini. Dari perpustakaan akan digali, diteliti, dan dikembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi yang baru. Perkembangan itu antara lain: 1. Di bidang ilmu pengetahuan kini telah berkembang berbagai disiplin ilmu. 2. Di bidang perbukuan sudah sangat banyak judul buku dan pengarang serta penerbit yang memproduksinya. 3. Di bidang pendidikan telah banyak jumlah dan jenis tenaga pendidikan, baik yang umum, khusus, atau kejuruan, serta pendidikan laman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. C. Perpustakaan hari esok. Perpustakaan merupakan salah satu ukuran kemampuan suatu komunitas masyarakat. Jadi, jika masyarakat sudah terbiasa dengan buku atau book-minded dan perpustakaan atau library-minded, maka hal itu merupakan kemajuan yang signifikan. Oleh sebab itu, perpustakaan masa depan merupakan sesuatu yang ikut memberikan warna dan bentuk kehidupan masyarakat modern dan sejahtera, baik dalam bagi individu, keluarga, masyarakat, dan maupun bangsa pada umumnya, sehingga menjadi perpustakaan sebagai salah satu pusat sumber belajar atau learning center. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rangga Maulana, kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, perpustakaan sebagai agen perubahan. Perpustakaan merupakan agen perubahan atau agen pembangunan dan agen budaya. Artinya, bahwa perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat diantaranya dimulai dari perpustakaan, terutama dilakukan oleh para ilmuwan dan peneliti dengan mengembangkan inspirasi, kreasi, dan inovasi baru. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa sesuatu yang berubah pada dasarnya diawali dengan penemuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sementara ilmu pengetahuan sebagian terkumpul di perpustakaan yang dikemas dalam buku, majalah, dan bahan pustaka yang lainnya. Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar. Kita mengenal berbagai perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Di samping institusi tersebut, masih ada lembaga-lembaga lain yang mempunyai kegiatan yang sama atau berdekatan, misalnya pusat-pusat kajian, pusat data, dan pangkalan data. Lembaga-lembaga semacam itu merupakan pusat-pusat sumber belajar, pusat penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan identik dengan perubahan, karena setiap saat berkembang dan muncul ilmu yang baru, begitu seterusnya, suatu inovasi dan perubahan yang tak pernah berhenti. Oleh sebab itu, perpustakaan dan lembaga-lembaga yang sejenisnya merupakan pusat sumber belajar bagi banyak orang, pengguna jasa dan layanan perpustakaan serta masyarakat pada umumnya. Aplikasi teknologi informasi. Berkat perkembangan teknologi informasi kini, telah berkembang perpustakaan digital, perpustakaan maya, layanan terpasang, dan akses informasi melalui internet, yang memungkinkan orang memperoleh banyak kemudahan. Sementara teknologi telekomunikasi akan dapat mengatasi jarak dan waktu, baik dalam berkomunikasi, mengakses, maupun memperoleh informasi secara lebih cepat dan tepat. Seperti penemuan oleh seseorang dalam waktu yang sangat singkat akan menjadi milik bersama. Artinya bahwa penemuan tersebut dengan cepat diketahui dan diakses dan dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Organisasi profesi perpustakaan. Pustakawan memiliki organisasi profesi sebagai wadah yang menampung, merespon, membela, menyalurkan, membina, dan mengembangkan anggotanya. Di antara kegiatan organisasi profesi tersebut adalah mengadakan berbagai kegiatan ilmiah dan profesi dan kerjasama lainnya. Organisasi profesi tersebut bernama Ikatan Pustakawan Indonesia untuk skup nasional, Congress of South East Asian Librarians untuk tingkat regional dan internasional, Federation of Library Association untuk tingkat internasional. Di samping itu, masih banyak organisasi yang lain yang mempunyai misi dan tujuan untuk memajukan dan meningkatkan perpustakaan dan pemakaian perpustakaan oleh masyarakat. Misalnya, Masyarakat Perpustakaan Sekolah, Forum Perpustakaan Umum Indonesia, Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi, Forum Perpustakaan Khusus, dan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Meskipun perlu diakui bahwa organisasi, profesi, dan lembaga semacam itu
masih belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat luas dengan menunjukkan citra dan kinerja yang optimal.